Shalom buat seluruh keluarga yang masih berduka karena kehilangan orang terdekat beberapa hari yang lalu. Sudah pasti keluarga kamu amat memerlukan dukungan, penghiburan pada saat-saat seperti ini. Namun apakan daya, kita amat dibatasi oleh keadaan dunia yang dilanda wabah coronavirus ketika ini, yang turut melibatkan negara kita, sehingga dibatasi dari datang berkunjung ke keluarga-keluarga di saat seluruh keluarga memerlukan penguatan dan penghiburan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah berinisiatif dalam menyediakan ruangan ini untuk menyampaikan ruangan penghiburan dan pengisian-pengisian lainnya sebagai tetapan seisi keluarga yang berduka. Semoga usaha ini sedikit sebanyak dapat mengisi masa yang ada, yang sepatutnya kita dapat gunakan bersama-sama dengan keluarga yang berduka saat ini. Jika kita membuka Alkitab, kita dalam Mazmur 90. Musa menyatakan usia manusia rata-rata 70 tahun. Jika kita kuat, boleh saja mencapai 80 tahun, namun sudah sakit-sakitan. Musa sendiri, penulis Mazmur 90 ini, hidup hingga 120 tahun. Ia melihat kematian sebagai hal yang tak terelakkan di dunia yang telah dikutuk karena dosa. Namun, ia tidak pesimis. Ia memohon supaya Allah mengajarinya menghitung hari-hari supaya dapat beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Ia ingin dikenyangkan oleh kasih setia Allah supaya dapat bersukacita dan bersorak-sorai. Ayat 14. Ia juga meminta supaya Allah menunjukkan kemuliaannya kepada generasi yang akan datang. Ayat 16. Begitulah cara Musa menghadapi realiti atau kenyataan kematian beberapa ribu tahun silam. Peristiwa kematian merupakan sesuatu yang ditakuti, dihindari, namun manusia tidak berdaya menghindar akibat dosa ini. Kematian orang terdekat atau anggota keluarga merupakan sesuatu yang amat menyedihkan seluruh keluarga. Tangisan kesedihan tidak dapat dihindari. Walaupun orang yang meninggal percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, namun mengucapkan selamat tinggal masih tetap sukar. Berduka atas kematian anggota keluarga kita memang tidak dapat dielakkan. Nah, Kristus sendiri menitiskan air mata di kubur temannya, Lazarus. Boleh kita baca dalam Yohanes 11 ayat 35. Namun ada keuntungan besar bagi orang percaya. Kenapa? Alkitab memberi banyak sekali penghiburan, pengharapan kepada umatnya. Di tengah kehilangan anggota keluarga, penghiburan terbesar bagi orang percaya adalah harapan dan keyakinan bahwa hubungan kita dengan saudara yang sudah meninggal tidak berakhir di kuburan. Orang Kristen yang kehilangan saudaranya memperoleh kelegaan dalam janji bahwa kelak kita akan bertemu kembali di surga. Pada satu waktu kebangkitan orang mati, semua orang yang menerima Kristus akan dimuliakan dan diberi tubuh yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 42 hingga 44 atau Yohanes 11 ayat 25. Nah, bagi orang Kristen, Kristus telah menaklukkan kematian. Sebagaimana Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
Kehilangan orang terdekat lebih sukar jika kita tidak yakin akan keselamatan jiwa orang yang dekat dengan kita. Namun, kita masih tetap dapat berpegang pada janji Allah dan mencari penghiburannya. Kita menanti kalanya ketika segala sesuatu dipulihkan menjadi baru, dan kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan baik. Allah yang diajarkan dalam Alkitab menghibur mereka yang menderita dan memulihkan mereka yang sakit hati. Yeremia 17 ayat 14 dan 2 Korintus 1 ayat 3 hingga 4 dan 7 ayat 6. Ia adalah bapa bagi anak yatim. Mazmur 68 ayat 5. Ketika kita berduka atas kematian orang yang kita kasihi, Allah menyediakan damai-Nya. Di tengah perkabungan kita dapat merasai dengan pasti penyertaan Allah bersama kita. Bahkan di dalam kesedihan, kita dapat mendekat padanya dalam doa dan penyembahan setiap masa. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu berduka sendiri. Rasul Petrus memberikan pesan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kehilangan orang terdekat atau anggota keluarga memang sangat menyakitkan, terutama karena mereka memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Menghibur kita ketika menderita, menolong kita pada saat kita memerlukannya, menyokong pada saat kita tidak stabil dalam emosi. Kita tidak lagi dapat mendengar suaranya, namun kita dihibur oleh pengertian bahwa kelegaan orang Kristen tidak dibatasi oleh lengkapnya keluarga kita. Allah Sang Pencipta yang mengenal kita jauh lebih baik dari pengenalan kita akan diri sendiri, memahami penderitaan kita, dan berhasrat untuk menumbuhkan kita, memulihkan kita, dan memberi damai-Nya kepada kita. Nah, sebagai penutup dalam renungan penghiburan kita pada kali ini, seperti semua orang sejak Adam dan Hawa, kita menderita sebagai akibat dosa, dan kematian menjadi suatu kepastian. Kita boleh membaca ini di dalam Roma 6 ayat 23. Namun, kita dapat hidup dengan pengharapan dan sukacita, karena Allah telah mengutus putranya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Yesus sudah menaklukkan maut sejak bangkit di kubur. Dan jika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita pun dapat mengalami pengampunan Allah dan menanti untuk dapat bersama-sama dengan Dia di surga selama-lamanya. Apakah Anda sudah menghadapi dan menyelesaikan masalah hidup dan mati ini? Jangan pernah gagal berpaut pada Tuhan Yesus, Juru Selamat manusia berdosa. Ingat saudara-saudara, kalaulah kita ingin dapat bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, yang sudah diizinkan Tuhan berehat melalui kematian sementara, maka jalan yang pasti adalah pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka suatu masa akan terjadi satu reuni yang mega besarnya di dalam kerajaan surga, di mana kita akan dapat bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah diizinkan Tuhan mendahului kita melalui kematian. Dan di sana kita tidak akan ada lagi perpisahan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan saudara-saudara kita. Dan yang amat mensukacitakan kita adalah kita akan dapat hidup bersama dengan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan alam semesta ini, yang sudah mengasihi kita, yang sudah menebus kita, menyelamatkan manusia yang sudah memberontak,
yang sudah berdosa, namun Yesus telah mengasihinya tanpa syarat. Dia mati di dalam salib yang sangat mengerikan untuk keselamatan manusia berdosa. Semoga damai sejahtera menyertai semua Anda dalam nama Yesus. Amin.